Elaborasa karena setiap rasa punya suara. Halo teman-teman, selamat datang di YouTube channel Elaborasa. Video ini berisi diskusi mengenai berbagai hal tentang manusia, kesehatan mental dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalian bisa support channel ini dengan follow atau subscribe. Selamat menyaksikan. Halo Mas Ari. Yuk, teler. Tampilannya beda lagi apa gimana sih nih, IG? Iya kayaknya. Jadi lebih sempit gitu nggak sih? Iya, menurut Buat lu dah. kitanya. Ya, lebih. Suara Oke. enak kayu. Ini earphone-nya habis kerendam nih. Parah. Oh, suara bagus kok Mas. Ya, Bagus, bagus aja. syukurlah. Oke. Tapi bagus. Oke. Posisi kita udah. Ah, Oke. Sambil nunggu kali ya. lagi nonton ini yuk, Private Life. Oh, Bagus tau tuh. iya bagus. Yang main Aku juga Reply mau kan, nonton. Iya, ganteng gitu dia, parah. lah malah ngeliatin cowok ya. Hmm. Ceweknya dari pertama mikir nih kayak girl band mana nih, bener ya, SNSD ya? Ya, Ceweknya ya? LSD. Iya, benar-benar. Ya, kita nubi yuk. Oke. Ya, Mau mulai? ya, let's go. Oke. Selamat malam Mas Ari. Selamat malamnya ke Mas Ari Halo, malahan. malam juga Gimana kabarnya yuk. Mas? Mayan. Ayo Alhamdulillah gimana kalau gitu. kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Nah, lihat ya, kelihatan ya Oke. yang alim sama yang selengean. Dari jawabannya. Oke, mungkin selamat malam teman-teman semua yang udah join juga. Terima kasih banyak. Jadi, selamat datang di IG Live Elaborasa karena semua rasa punya suara. Ini suara. Oke. Jadi hari ini tuh kita akan bahas tentang menemui diri di ruang terapi ya Mas ya. Iya. Oke. Yuk, Jadi IG BTW, Live. kalau Mm-mm. kalau dari gue nggak bisa dipin, dari Ayu bisa dipin tuh ya. Oh Harus iya. hostnya yang Oh, ngepin. bisa. Oke. Ikutin dulu ya. Tapi di atasnya udah ada judulnya ternyata. Udah ada judulnya. Ya lah mana? Ngepin. Nina. Gimana Taman Sari, Bu? Udah gue pin kok. Oke. Nah, Nah, jadi IG Live. Jadi kita mau IG bahas Live ini sekarang. teman-teman. Mm-mm. Kita mau bahas kalau pas kapan kan Ayu sama Dimas udah ngomong tuh tentang apa? Apa sih? Tiba tuh lupa. Tentang Mau ini ya. perjalanan kedamaian menuju Cie. kebahagiaan, tentang healing. Itu kan baru-baru mau proses healing gitu ya. Nah, Ya, benar-benar. sekarang kita mau ngobrol nih, apa namanya? Mau ngobrol terus mulainya gimana? Gampangnya gitu deh. Apa yang nanti yang kita temuin sih? Pas di ruang terapi itu ketemunya apa aja gitu lah. Ya, benar-benar. Jadi memang kalau misalnya kita bisa nyambung dari topik yang sebelumnya tuh, topik yang topik 2 minggu lalu yang sempat Hmm, aku sama dokter Dimas bahas, memang kan dijelasin tuh tentang cara-cara healing, dan memang salah satu cara healing itu adalah dengan datang ke profesional ya Mas ya. Ya salah hmm, satunya profesional di bidang kesehatan mental adalah psikolog atau psikiater tuh. hmm, Nah, hari ini memang kita mau bahas lebih lanjut lagi ya Mas ya tentang proses ya sebelum apa ya, perjalanan menuju ketemu sama profesional itu gimana sih gitu ya, dan juga proses apa aja sih yang terjadi pada saat kitanya ketemu sama psikolog atau psikiater itu gitu ya Mas ya. hmm, hmm, hmm. Oke. Nah, mungkin dimulai dulu dari kondisi apa aja sih Mas sebenarnya yang perlu dibawa ke psikolog nih Mas atau psikiater. Hmm.
psikolog deh, karena kita psikolog nih, jadi mungkin kita Iya, bahas dulu kondisi kayak gimana sih yang perlu dibawa ke psikolog sebenarnya. benar-benar. Pas tadi pagi tuh yuk, gue tuh Hmm, abis ini dengerin apa tuh Dokter Andri, kalau tahu hmm, psikiater kan, dia hmm, spesialisasinya kan psikosomatis ya. Sama hmm, ini Alexa, temennya Dokter Lydia tuh. hmm, Ternyata mereka sedikit ngomongin yang mau kita omongin gitu. Nah jadi hmm, apa namanya, menarik juga sih si apa, em, kenapa sebenarnya orang kan kalau kita kan stigmanya masih kenceng gitu ya, paling standar lah hmm. ke kita berarti gila gitu kan. Tapi Ya, jangan-jangan benar-benar. itu bukan karena kita tapi dari psikiater gitu. Kita kena. Jadi kira kita sama Hmm, psikiater tuh sama, iya kan? iya, Nah sebenarnya ini benar-benar. juga nandain bahwa apa namanya, ya orang tuh belum kenal psikolog tuh ngapain gitu. Itu sih. Hmm, Jadi jangan-jangan tentang ke profesional dianggap gila itu sebenarnya awalnya dari psikiater. Kali rada hmm, mikir gitu tadi dari tadi pagi nonton gitu. Nah, iya, iya, iya. kalau gitu sekarang yang apa ya, gampangnya orang yang gimana ke psikolog gitu kan. Nah, kalau gue sih bakal bilang apa aja gitu. Iya, Atau benar. gini, gue sempat kepikiran kenapa kita nggak rebranding gitu ya. Wah, rebranding gitu. Jadi mungkin lebih enak di telinga orang-orang gitu kan. Dan gue Hmm, hmm. pribadi mungkin lebih lebih enak nyebut kita tuh kenapa nggak nganggap diri kita tuh coaching gitu ya, nge-coach gitu. Iya, benar-benar. Iya Benar. kan? Itu lebih Coaching tepat sih kehidupan gitu. sebenarnya. Hmm, Heeh, heeh. Lebih tepat benar. sebenarnya. Nah, kalau citra atau kalau definisi barunya itu psikolog sama dengan coach. Nah, Hmm, ngejawab pertanyaan Ayu jadi begini, apapun gitu. Jadi hmm, fokusnya nggak ke penyakit tapi tentang ngembangin diri gitu. Makanya kan beberapa klien gue tuh atlet gitu. Dia datang hmm. atlet ini biar apa namanya, ngelakuin gerakannya tambah bagus gitu. Pernah Oh. dapat seniman juga yuk, penulis biar apa? Hmm, Oh lagi buntu nih mas, writer's block ya hmm, sikat hmm, bisa gitu sih. hmm, Jadi hmm. apa namanya, bantu anak belajar gitu. Nah jadi Iya. yang orang-orang apa ya, yang orang-orang luput itu adalah tentang ngobatin sakit tapi bukan merawat sehat. Hmm. Seharusnya Iya, psikolog kan di benar-benar. posisi itu ya, Hmm, itu sih. hmm. Iya, Nah benar-benar. jadi apa namanya ya, kalau ditanya yang kayak gimana ke psikolog, kalau gue bilang semuanya kecuali Iya. ada kondisi organik medis Hmm. gitu. Benar-benar. Itu butuh ke psikiater kalau yang seperti itu ya Mas ya. Jadi memang kita Hmm, nggak cuman yang boleh datang ke kita nih ke psikolog nggak cuman yang memang punya masalah psikologis aja ya Mas ya, tapi memang hal-hal yang hmm, misalnya pengen mengembangkan dirinya gitu ya, pengen punya hmm. hubungan yang lebih baik lagi sama orang lain mungkin, atau juga pengen ngembangin karirnya gitu ya, itu juga Iya, sebenarnya boleh banget ya datang ke kita ya. hmm. Iya, tahu nggak yuk? Pas kapan tuh ada teman perawat gitu kan? Dia bilang, enggak sih, temen yang perawat sih, dibilang enak ya sekarang tuh, kalau patah hati bisa curhat ke psikolog gitu. Dulu mah kita kemana curhat? Di jari. Iya kan? Ternyata Iya ternyata ada benar-benar. yang apa, pemikirannya bagus gitu ya. Jadi ya udah sekarang tuh kalau ada masalah hati udah ke psikolog aja. Ternyata ada juga yang berpikiran gitu sih. Gitu. Bagus bagus tuh. Iya, benar-benar benar. Jadi memang ada ininya ya Mas ya. Kadang-kadang kan iya benar sih kalau zaman dulu kan orang mikir nih kalau patah hati obatnya pakai apa gitu ya. Jadi memang datang ke Iya, psikolog juga bisa jadi proses healing untuk menangani iya, patah iya. hati itu ya. Oke. Karena ini yuk. Karena menurut gua psikolog itu kalau kalau mau pakai definisi yang lain lagi ya, menurut gua psikolog itu tuh pendengar profesional. Ah, Cie. benar-benar. Waktu Benar-benar. kapan ada seorang dokter senior gitu ya, dia Iya. baru dari situ lah instansi pemerintah lah. Jadi dia bilang gini, satu-satunya tenaga profesional yang di training secara khusus was untuk mendengarkan itu cuman psikolog. Iya, Wih juga ya, setelah dipikir-pikir ya. iya juga. Tau Iya nggak? juga Itu tuh sih, iya juga. apresiasi gede banget kayak buat kita ya nggak sih? Iya, benar-benar Iya benar. kan? Karena Dan apa proses ya? ya dan Gimana? proses ngedengerin itu tuh memang nggak semudah itu juga sih ya Mas ya sebenarnya Wah, ya. Maksudnya susah. kita juga perlu kita jadi menghargai ya jadi menghargai profesi kita sendiri juga gitu jadinya. Ya memang Benar, mendengar benar. itu juga bukan proses yang gampang dan sebenarnya itu berefek luar biasa banget sih untuk Gede, klien-klien kita ya. gede. Karena Hmm, katanya mendengarkan itu sama dengan listening is an act of love gitu. Wah. hmm. Jadi Bener-bener kalau bener. orang jadi kalau orang rasa didengerin itu berasa dicintain sebenarnya. Dan gue pernah dapat Hmm, quote nih,
penyembuhan itu sebenarnya dimulai ketika kita ngerasa didengerin gitu. Belum serius. Hah. Oke. Nah, berarti memang tadi tuh tanda-tanda apa ya sebenarnya yang bisa datang ke psikolog bisa apa aja dan masalah apa aja dan Apa ya? siapa aja ya Mas ya. Apa aja? Ini sekarang gue Terus, lempar ke Ayu nih ya pertanyaan. Gantian. Menurut Ayu, bisa nggak seseorang sembuh sendiri atau pulih sendiri, bisa nggak? Bisa nggak ya? Pertanyaan jebakan nih. Iya, dulu gue pernah Bisa diskusi nggak ini ya? panjang loh yuk sama teman psikolog dulu, pernah panjang diskusinya. Iya. Menurut Ayu gimana? Kalau menurut aku sih nggak sepenuhnya bisa sembuh. Kalau misalnya cuma sendirian ya gitu ya, maksudnya nggak bisa sepenuhnya sembuh seutuhnya gitu Mas. Gitu. Karena kan memang pada saat kitanya cuma sendirian gitu, kadang-kadang kan kita juga subjektif banget tuh terhadap masalah kita gitu. Dan kadang-kadang kita juga sering banget tenggelam tuh dalam masalah kita, dan kalau misalnya ada bantuan dari orang lain, terutama dari profesional, kan paling enggak sebenarnya ada yang bantuin kita tadi misalnya kayak mengarahkan gitu sebenarnya harus ngapain gitu ya. Dan mungkin dengan bantuan orang lain juga sebenarnya lebih mempercepat prosesnya kali ya Mas ya, dibandingkan kalau misalnya sendirian kan biasanya prosesnya lama karena mungkin kita coba-coba berbagai cara yang sebenarnya juga mungkin belum tentu efektif juga untuk kita gitu. Jadi ya kalau ditanya bisa sendirian, kayaknya sulit deh sebenarnya. Sulit ya? Iya, oke. Butuh bantuan dari orang. Kalau gue waktu itu diskusinya ini yuk, ya pokoknya long story short, sementara loh ya, gue bakal ngasih 2 jawaban deh. Jawaban pertama, diskusi sama temen ya. Jadi waktu itu dia tuh ngelempar pertanyaan gini, Rik, emang orang bisa ya sembuh tanpa psikoterapi? Dia lempar pertanyaan kayak gitu. Wah, gila. Jawaban gue sementara, sayangnya tidak. Enggak. Kenapa? Karena Ayu udah bilang. Karena yang Ayu bilang. Dan yang gue kan banyak ngerjain trauma ya. Jadi seringkali memang ketika kita ngerjain trauma tuh, ya mau gak mau kan pasti ngulik yang dulu-dulu ketangkap gitu kan, ketemu lagi kan. Nah, umumnya adalah orang-orang itu kaget ketika ketemu ada memori ini. Iya, Gitu. benar. Oh, ternyata saya punya pemikiran kayak gini ya dulu. Oh, ternyata saya kesal juga ya sama dia. Rata-rata orang-orang kaget. No. Hampir selalu orang-orang tuh kaget. Ternyata ada pikiran, perasaan, dan kejadian itu. Gitu. Jadi, ya udah. Makanya apa ya? Selalu ada hal-hal yang nggak kita sadarin sih. Dan lucunya orang-orang suka so tahu. Gitu. Enggak, dulu nggak ada apa-apa, baik-baik aja gitu lah. Tapi kan Dan mekanisme denial pikiran, juga, denialnya tinggi banget gitu. Jadi ya udah, mekanisme pikiran kan memang harus ditimbunin di bawah banget gitu kan. Jadi apa ya? Memang makanya susah diingat gitu. Tapi di bawah gitu kan. Nah, kalau gue punya prinsip, ya semua orang tuh punya trauma lah. Cuma kalau nggak dicari nggak ketemu. Tapi ada. Gitu sih. Jadi jawaban gue enggak sih. Nah, still biar lebih fair, ini jawaban kedua ini dari guru meditasi lah. Beliau pernah bilang, paling tidak 70-an% gitu, kita bisa beresin sendiri masalah kita. Gitu. Dengan catatan, 70%-nya itu kita kita rutin healing diri sendiri, dengan cara apapun. Mau olahraga kayak yoga, apa kayak, tapi harus rutin, syaratnya itu. Nah, 30%-nya memang harus dibantu. Gitu. Nah, tentang harus dibantu, Ayu udah nyebut lagi nih. Jadi gue pernah dulu waktu training apa tuh ya, pokoknya kebetulan si trainernya itu sebenarnya coach gitu. Dia ketimbang terapi, kencengnya dia di coaching gitu. Ntar kita bahas dikit tuh, konseling, terapi, coaching. Kata dia kalau kalau dibantu gitu ya, itu penyembuhannya tuh bisa 7 kali lebih cepat gitu, kata dia. Iya, benar-benar. Gitu. Jadi kalau sendiri tuh kita, menurut beliau gitu ya, kalau sendiri kita lakuin apa-apa sendiri, mau belajar kayak mau healing, itu pertumbuhan kita nggak sampai potensi maksimal, katanya gitu sih.
betul banget, betul. Jadi memang tetap aja gitu ya, butuh bantuan orang lain untuk Iya. ya terutama bantuan profesional sih ya. Jangan sampai misalnya bantuan. Nah, kadang-kadang juga banyak banget nih eh, Hmm. orang mikir ya udahlah cerita sama teman saya aja deh gitu. Dirasanya itu cukup padahal sebenarnya enggak juga sih ya Mas ya. Maksudnya dengan cerita sama orang, dengan cerita sama profesional dan atau sama teman sendiri gitu ya. Sebenarnya akan beda karena ya tadi misalnya kalau misalnya sama teman sendiri kan memang gak objektif tuh, terus juga memang kalau misalnya sama profesional kan sebenarnya lebih objektif, terus juga memang Hmm. profesional itu punya latar belakang keilmuannya gitu yang memang lebih tepat Hmm. menangani masalah-masalah kita gitu ya. Iya. Iya. Gue sih ini Terus yuk, gue sih harus bilang ini songongnya gue ya. Gue tuh kayaknya sih, walaupun temen cerita gitu ya, curhat gitu kan, gue tuh ngerasa tetap bisa gimana ya, diri gue dan skill nerapi itu satu kesatuan gitu. Jadi iya maksudnya benar-benar eh, teman-teman gue tuh kalau cerita ke gue sebenarnya sama aja kayak dapat psikolognya juga. Kalau gue sih ngerasa masih bisa benar sih. iya Nggak tahu, benar-benar tapi benar. ya itu kan sotonya kita. Jadi cuman Mhm, ini menarik yang Ayu bilang nih tentang sama teman. Orang-orang mhm, tuh ini deh, ini ungkapan paling tajam dan kasar yang pernah gue denger ya. mhm, Jadi pokoknya ada yang pernah cerita gini, ini orang habis dari psikolog kan, dia cerita sama mhm, temennya, mhm. apaan kalau kayak gitu rumah bisa cerita sama abang di warkop. Oh iya, iya. Wah dengernya kayak sambil ketawa tapi miris sedih gitu ya. Iya benar Ah, sedih. iya, dikiranya entah apa yang terjadi ya, karena nggak tahu Mhm, cerita lengkapnya. Tapi maksudnya mhm. kadang-kadang orang bisa juga ini kan, eh datang ke psikolog cerita Mhm, sejam misalkan sejam bayarnya iya, mahal. Itu sama kayak mhm, cerita sama teman. Kadang-kadang orang mhm, anggap kayak gitu tuh. Menurut Ayu gimana? mhm, Sebenarnya benar-benar. sama nggak sih kayak curhat ke teman? Kalau kalau nggak bedanya gimana? Oke. Eh, iya bener banget sih Mas. Maksudnya sering banget tuh dengar kata-kata kayak gitu gitu, kata-kata yang semirip itu ya gitu. Maksudnya Hmm. apaan sih ke psikolog cuma ngobrol doang gitu ya. Bener sih miris sih denger kayak gitu gitu. Padahal sebenarnya ya tadi bedanya sama temen ya psikolog itu kan bisa apa ya, bisa lebih objektif yang pertama gitu. Sedangkan kalau Hmm. teman mungkin kita cerita sama teman juga kadang-kadang kita nggak bisa tuh cerita semuanya gitu. Jadi juga Ah, bener. mungkin itu ngebuat kitanya jadi nggak lega juga gitu. Terus Hmm. kadang-kadang kan kalau cerita sama temen juga kita eh, suka takut ya, ini bakal disebar lagi nggak sih ke orang lain gitu ya. Itu juga Hmm. akhirnya ngebatasin kita buat cerita lebih banyak lagi dan ya gimana jadinya supaya kita jadi lebih lega kalau misalnya kita kita aja takut untuk cerita lebih banyak sebenarnya. Hmm. Nah, Hmm. bedanya ya kalau psikolog itu memang punya kode etiknya itu gitu ya. Kode Hmm. etik di mana memang kitanya perlu ngejaga dan harus ngejaga rahasia kliennya gitu. Hmm. Hmm. Terus juga apalagi ya eh ya beberapa hal ya bedanya itu sih Mas gitu. Iya. Kalau misalnya mm-mm, Tentang jaga kode etik itu ini 2 hari lalu ada yang ngechat kan yuk, biasa calon klien mau konsul lah. Lalu dia 3 kali dia ngomong kayak kan nanya ini dengan siapa gitu kan. Terus dia nggak jawab, tetap cerita tentang masalahnya. Terus gue nanya ada 3 kali tuh, dia sampai bilang, Pak kalau saya bilang nama saya ini tetap dijaga rahasianya kan nggak akan kesebar kan? Terus ya menurut gue kalimat itu tuh agak menarik gitu. Ini berkaitan sama yang Ayu bilang gitu ya. Lagi-lagi mungkin orang-orang nggak cukup kenal kita gitu yuk. Maksudnya eh ya kalau Anda datang ke kami justru sudah suatu apa ya kepastian bahwa informasinya kita jaga, tapi dia masih nanyain itu gitu, ya kan? Ini apa karena dia nggak tahu atau memang karena dia cemasan sih? Tapi poinnya eh menurut gue menarik tuh gini deh, orang tuh datang ke kita dah, ya kan? Dan kita tuh orang asing, terus mereka ngebuka diri gitu. Ini iya siapa nih kita ini siapa? Keren mm-mm. juga. Iya iya sih sebenarnya wajar banget ya awal-awal tuh klien pasti ngerasanya ya nggak nyaman gitu ya untuk cerita sama kita Hmm, gitu ya sebenarnya wajar banget ya Mas ya. Ya iya, balik lagi karena mungkin sosialisasi tentang profesi psikolog itu juga mungkin masih belum belum nyampe mungkin ya sama belum nyampe, masyarakat belum gitu nyampe. sebenarnya.
Iya. Malah kalau kalau gua amatin ya, yang sekarang banyak atau dari kapan banyak kan tentang ini ya, yuk tentang apa tuh wawasan-wawasan kesehatan mental gitu kan. Tapi Mm-mm. tentang apa namanya, apa yang terjadi di ruang praktek, mana ada Mm-mm. yang pernah cerita ya nggak sih? Nah, benar-benar benar. Karena kan lucunya kan gini yuk, kita kan bekerja di suatu ruangan gitu kan, tertutup ya kan, mungkin juga Mm-mm. kedap, dan Mm-mm. kita ngomong sama orang asing intimate gitu. Ya, Maksudnya nggak ada yang tahu ini di dalam ini ada apa, ada CCTV nggak ada kan? nggak ada, ya Nggak nggak ada. boleh ada kan. Benar. Jadi yang tahu di situ Mm. apa yang terjadi di situ tuh cuman kita doang sama klien. Ya nggak sih? Artinya Ya. mau prosesnya mau bagus kek, mau jelek kek, mau kita salah ngomong Mm-mm. atau dia gimana, nggak ada yang tahu. Jadi menurut gua profesi psikolog itu hitungannya nobel ya menurut gua. Kenapa? Karena kita Kenapa? beneran nggak apa ya? Ya kalau bagus nggak ada yang tahu, ya kan? Iya, kecuali kliennya sendiri yang tahu. Iya, kecuali kliennya sendiri. Ya, jadi ada sisi nobelnya tuh menurut gua. Mm-mm. Oke, nah eh mungkin pertanyaan selanjutnya adalah apa ya? Jadi bingung gue. eh Nyari psikolog gimana? Nyari psikolog, Nah, iya, nyari psikolog gimana gitu? ayo Gimana ditanya sih harus nih nyari di sama mana? orang nih. Heeh. Iya nih, ditanya sama orang kan, saya mau ke Mm-mm. psikolog nih. Ayo Mm-mm. biasanya nyarinya gimana? Enggak, gue juga mikir sih kalau gue orang awam gitu kan, nyari. Ya. Karena sekarang ada internet, kita diuntungkan Mm-mm. sih ya. Maksudnya Ya. tinggal cari, misalkan ya, adalah yang keluar. Tapi Mm-mm. kalau gue bandingin sama di luar negeri, mereka kan ada direktorinya gitu kan, dan apa tuh ya, database-nya tuh bagus. Kita kan Mm-mm. enggak hitungannya. Dan kasarannya untuk mencari info tentang psikolog, lalu dia kompetensinya apa gitu kan, bisa nangani Mm-mm. kasus apa, itu kan agak susah sebenarnya. Ya, Gitu sih. benar-benar. Jadi kalau Ayu nyarinya gimana? Nyarinya. Dan juga Iya. mungkin ini menambah kebingungan juga sih. Psikolog itu juga apa ya, pelangnya tuh nggak kayak Oh maksudnya iya. yang dokter yang tertera gitu, maksudnya ini Mm, psikolog gitu kan nggak kayak gitu ya Mas ya. Terus juga tuh mm, kadang-kadang bangunan di mana tempat praktek psikolog itu juga kadang-kadang tuh ya kayak rumah biasa gitu, yang kadang-kadang juga itu mungkin ngebuat kitanya jadi ragu-ragu juga kali ya, buat ini beneran nggak mm, sih gitu ya, tempat praktek bukan sih gitu ya. Dan mm, balik mm. lagi Mas, saya juga nanya ke Mas Ari, biasanya Mas Ari nih kalau misalnya ada pasien yang nanyain, jawabannya kayak gimana tuh Mas? Jawabannya dilempar ke Mm-mm. grup alumni. Woi, Bener banget. ada psikolog di sini, ada Oh nggak? iya. Iya, akhirnya Iya, apa ya, bener-bener. kita ngandelin jaringan internal atau jaringan-jaringan yang kita punya sih, iya kan? Mm-mm. Itu kalau apa tuh yang bertanya ini punya teman anak psikologi lah, kalau enggak Mm-mm. Ya kalau ya enggak, kan, ya bener-bener. akhirnya mereka paling browsing mau Mm-mm. gimana, iya kan? Mm-mm. Nah, tapi buat teman-teman tahu nih, apa, at least bisa ke Vaskes. Ya gampangnya kan sebenarnya ada Vaskes sama biro Iya. swasta gitu ya. Kita nyebutnya Iya. biro yuk ya, firm gitu. Mm-mm. Kayak kayak hukum, kantor hukum gitu kan, firma. Kita juga psychological firm gitu. Jadi ada yang mandiri nih, private practice atau biro psikologi. Jadi joinan beberapa psikolog. Satu ada Vaskes dari pemerintah. Nah, yang ini bisa antar ke apa puskes level pertama atau Mm-mm. RSUD. Itu Mm-mm. pun nggak semua Vaskes ada psikolog ya, Iya, ya kan? bener-bener. Yang Jadi cukup lengkap itu ada di iya, ya puskesmas di Jakarta sama di Jogja, yang cukup Jogja. lengkap tuh. Iya, itu pun cari infonya gimana? Nggak tahu juga. Maksudnya kadang-kadang kalau cari di Google kadang-kadang nggak ada gitu. Iya. Iya, Akhirnya kadang-kadang kita suka harus ada. datang gitu. Ah, RSUD yang ada psikolog juga dikit, ya kan? Dikit iya, banget. nggak banyak. Sini, Mm-mm. di sini mana ada ya? Mikir-mikir. Swasta kadang-kadang ada sih. Rumah sakit Ya. swasta kadang-kadang ada psikolog sih, iya kan? Mm-mm. Tapi bener kayak kata Ayu, di pelang rumah Mm-mm. sakit aja tuh nggak ada psikolog. Kita harus ke Iya, dalam. mm-mm. Benar. Harus nyari tahu dulu. Iya, Harus jadi nanya langsung biasanya. iya, jadi terima kasih ya untuk Vaskes, rumah sakit, biro yang Anda memberikan keterangan ada psikolog di situsnya. Kalau Mm. enggak susah. Iya, susah. Eh, Dan ya. memang mungkin yang bisa dilakukan untuk cari psikolog juga, kalau misalnya kita nih psikolog kan punya ikatan tersendiri ya Mas ya, ikatan Wah, psikolog asosiasi. klinis gitu ya. Ah, Asosiasi di mana sebenarnya
Ikatan Psikolog Klinis juga tuh punya apa ya namanya? Ya website gitu Direktori ya, lah. punya ya direktori di mana memang bisa nyari tuh gitu ya. Hmm. Eh ada psikolognya, ada psikolognya di mana aja sih, terus juga memang yang terdekat sama domisili kita di mana sih, itu bisa bisa nyari tuh. Jadi mungkin teman-teman gitu kalau misalnya memang mau nyari apakah ada psikolog yang terdekat di sekitar rumahnya atau di sekitar domisilinya, mungkin bisa searching tuh, googlingnya mungkin Benar. keywordnya apa ya, IPK Indonesia cari psikolog gitu aja Iya tuh udah gitu langsung ya. keluar tuh biasanya. Iya. Jadi nanti tinggal Walaupun ngeklik. belum sangat-sangat banyak tapi ada lah yuk, ya kan ya. Iya, ada. Itu bisa Gitu sih. bantu juga sih. Menurut gua ada satu lagi cara orang untuk nyari psikolog, yaitu ke kampus yang ada fakultas psikologi. Gak mungkin dong nggak ada psikolog, ya kan? Iya, benar-benar. Pengajarnya Dan pasti ada yang psikolog. Dan biasanya juga di fakultas psikologi suka punya bironya sendiri juga tuh. Ada yang buka biro ada. Itu ya teman-teman ya. Jadi pilihannya bisa nyari ke kampus yang punya fakultas psikologi, Fasiankes, sebutannya Fasiankes atau biro psikologi. Gitu. Benar-benar. Nah, cara nyari psikolog yang cocok sama kita gimana sih, Mas? Nah, menarik nih. Jadi kadang-kadang orang kalau nyari psikolog itu ini ada yang sudah pinter gitu ya. Jadi orangnya ada yang pinter. Jadi dia nyari psikolog itu di spesifik. Gitu. Yaitu pengen psikolog yang bisa, contoh nih, bisa CBT. Pengen psikolog yang bisa art terapi. Gitu. Sekarang orang udah pada pinter sih, tapi dengan kespesifikasian itu tambah susah nyarinya. Ya kan? Benar. Jadi memang harus tahu dulu sebenarnya apa yang mau kita cari gitu kali ya Mas ya. Ya termasuk juga mungkin kita juga perlu tahu juga sebenarnya apa sih yang pengen didapetin juga kali ya Mas ya dari konsultasi ke psikolog. Mungkin juga sebagai klien perlu tahu itu juga kali ya. Jadi sebenarnya pengen dapetin apa sih dari psikolog gitu ya. Apakah memang terapinya atau misalnya pengen nyembuhin yang tadi traumanya misalnya, atau pengen dapet tipe terapi tertentu, mungkin harus tahu juga kali ya. Dan juga karena, mungkin gini, gimana terusin dulu. Mas, apa ya, kalau menurut aku sama psikolog klien, hubungan klien sama psikolog tuh kadang-kadang cocok-cocokan juga nggak sih Mas? Gitu. Iya. Interaksi antara pendekatan atau alirannya sama kepribadiannya sih. Iya, benar. Jadi ya ketika kita ngerasa misalnya ada klien yang bisa nemuin satu psikolog rasanya nggak cocok, bukan artinya dia nggak cocok sama semua psikolog gitu loh. Ya mungkin dia nggak cocok aja sama satu psikolog itu gitu, tapi ya jangan menyerah untuk mencari psikolog lainnya yang mungkin ya cocok juga dengan pendekatannya, dengan kepribadiannya juga. Iya. Sama kayak inilah sebenarnya, sama kayak nyari dokter gitu kan. Di sini nggak cocok, cari dokter lain gitu kan. Jadi sama. Dan menurut gue nyari psikolog ini mungkin lebih selektif sih. Kenapa? Karena gue mau ngebedain ini ya. Orang tuh kalau datang ke dokter nih, ceritanya apa sih? Paling cerita ya saya pusing gitu kan, saya pilek, terus tenggorokan sakit udah sekian hari, udah kan? Udah segitu aja. Cuman cerita simptom gitu, cuman cerita permukaan doang. Apakah dia akan cerita hubungannya di rumah gimana sama anggota keluarga yang lain? Oh tidak. Apakah dia akan cerita masa kecilnya dulu bagaimana, baik apa enggak? Oh tidak mungkin. Nah, tapi sama psikolog udah orang asing gitu kan. Nah, wah, jadi pasti dia apa ya? Pasti si klien akan cerita dirinya habis-habis gitu. Maka menurut gue apa ya, hal yang paling menarik nih dari profesi kita juga adalah dan ini menurut gue privilege gitu ya, yaitu wah ini kita nggak kenal gitu kan, tapi dia ngebuka dirinya segitu dalam ke kita, which is ini privilege kita untuk tahu cerita kehidupan seseorang gitu. Jadi yang gue yakin dia nggak kayak Ayu di depan bilang tadi ya, yang gue yakin dia nggak akan cerita itu ke siapapun gitu. Jangan-jangan psikolog itu termasuk orang yang paling tahu dirinya bahkan dibanding keluarganya, bener kan? Benar, bisa jadi. Iya, maka dari itu nih ya teman-teman, kalau psikolog ada kemungkinan, walaupun nggak selalu, tergantung pendekatan psikolog ya, akan ada kemungkinan besar malah teman-teman tuh ceritain dirinya luar dalam gitu. Kalau begitu bener-bener harus cari psikolog yang enak, gitulah. Bener-bener yang ngebuat nyaman.
Iya, dan lagi-lagi yuk balik ke tentang nyari psikolog, ini jadi susah karena info yang minim. Ya nggak sih? Iya, benar-benar Iya benar. kan? Info Kalau yang minim cerita itu dikit jadi yuk. hambatan. Kalau kalau di biro gue nih, yang di Depok, jadi dulu sempet tanda kutip promo lah gitu ya. Jadi orang datang ke biro itu dia bisa konsul setengah jam. Konsul setengah jam tuh ngapain sih? Dia bisa tanya apapun tentang metode gua, metode yang dilakukan gitu kan. Tanya sedikit tentang, dia bisa sedikit cerita tentang masalahnya. Terus gua ngasih ini asesmen evaluasi dengan kondisi gini. Nanti treatment plan-nya kira-kira begini, akan ngabisin sekian sesi gitu. Dan dia bebas nanya apapun tentang metode gua. Justru malah gue ngasih kesempatan si klien untuk tanya tentang gue, ke pribadi gue malah. Dan itu free setengah jam dia mau nanya apapun. Habis itu kalaupun gak jadi nggak masalah, nggak masalah. Itu sih. Malah gue senang Itu ide ditanya, yang gue tanya bagus sih. aja. Hah? Itu ide yang bagus sih Mas sebenarnya. Iya. Maksudnya kan kadang-kadang klien sangat menurut gue butuh itu gitu loh. Butuh tahu dulu kadang-kadang gitu ya. Nggak mau langsung Iya. langsung komit. Oke, saya mau terapi sama psikolog ini gitu ya. Iya. Itu tuh kan hal yang nggak mudah sebenarnya untuk menentukan langsung seperti itu. Apalagi Iya. ditambah biaya untuk konsultasi ke psikolog, mungkin itu juga yang jadi mikir 2 kali lipat nggak sih Mas kadang-kadang orang-orang untuk datang ke psikolog. Benar-benar. Kan apa ya, di kita kan hitungannya pricey kan. Ya ya udah pricey aja. Nah, apa namanya ya? Kenapa pricey? Yang paling murah berapa sih di Jakarta yang Ayu tahu? Di atas 300-an gitu nggak sih? Juga kurang tahu sih, nggak Di atas. Iya, gue nggak lagi nyari-nyari di lagi atas 300. lagi inget-inget dari tadi nih. Ada nggak yang masih 300? Enggak, Nggak ada ya? nggak ada. Nggak Tapi ada. di kampus ada 225.000. Ada teman-teman 225.000. Mau disebutin? Ya, ntar DM aja deh. Tapi rata-rata yang gue tahu di selatan paling murah GoPay. Ini biro Kok mandiri bisa ya. semahal itu sih Mas? Kok bisa semahal itu tuh? GoPay 1 jam. Ya kan, kalau di daerah lebih apa nih, di Jakarta Barat, Pusat, Utara, wah itu 1 jam bisa 700 sampai 1 juta, lebih malah gitu. Nah sekarang kenapa mahal? Kalau menurut gua satu tentu saja terkait lokasi sih, ya kan. Jadi ya bayar sewa tempat, udah gitu yang bikin jadi mahal adalah investasi ruangan yuk, ya kan. Ruangan psikolog kan enak banget. At least yang gua tahu ya, maksudnya bayangan gua tuh ruangan di luar negeri gitu. Gue pernah lihat ruangan, aduh ruangannya enak banget. Banyak selimut, banyak bantal, aduh, karpet enak. Jadi investasi di ruangan. Iya, bikin betah. Kayak rumah, kayak kamar gitu. Nggak kayak ruang praktek. Itu sih. Jadi pertama bicara tempat, lokasi gitu kan. Kedua, investasi di ruangan gitu. Nah, terus ketiga, gue rasa tentang ini, tentang training yang diambil si psikolog, gitu. Let's say dia udah ngambil banyak training sertifikasi gitu ya, dan itu memungkinkan dia untuk apa tuh rate-nya lebih tinggi, gitu. Terus apa lagi ya? Pengalaman lama dia berpraktek bisa juga lama dia berpraktek gitu. Jadi kalau pakai poin nomor 4 berarti dosen-dosen kita kemungkinannya tarifnya lebih mahal dari kita. Ya, iya dong, pengalaman, nih jam terbang gitu kan. Dan pengalaman ya benar-benar. Iya. Walaupun yuk, walaupun sebenarnya ada juga nih psikolog-psikolog fresh graduate gitu ya, yang udah masang tarifnya lumayan, gitu. Which is gue nggak masalah ya, ya kan. Maksudnya apa namanya? Ya selama dia bisa dapetin konsumen gitu kan, dan memang layanannya, servisnya dibagusin ya udah, gue mah santai-santai aja. Iya kan? Karena maksudnya apa ya? Gue mau kasih contoh ini deh, Bu Rati Ibrahim deh. Bener kan Rati Ibrahim namanya? Iya kan? Dia kan pokoknya dia praktek lama di sini gitu di Salemba. Terus akhirnya dia memang bisa menangkap ada klien-klien yang butuh layanan tanda kutip premium. Gitu. Nah, contohnya gimana sih orang-orang yang pengen layanan premium ini yang dia kayak apa ya?
dia nggak bisa gitu datang ke ruang publik, iya nggak sih? Jadi mungkin kayak orang-orang Mm-mm. penting gitu ya, mau artis kayak Iya. pejabat. Jadi, kalau datang ke ruang publik itu kayak terjadi masalah aja, Mm-mm. iya kan? Iya. Nah, kebetulan beliau menangkap ini dan menyediakan layanan VIP lah ibarat kata. Mm-mm. Dapat. Itu sih. Jadi menurut gua tergantung ini juga apa bahasanya apa ya? Kalau di bisnis segmentasi konsumennya gitu. Mm-mm. Jadi fair-fairan Benar. aja Mm-mm. gitu sih. Terus Iya. ini yang perlu teman-teman ketahuin juga kenapa bisa mahal. Nih teman-teman ya, psikolog itu layaknya tenaga medis kan kita sekarang diakuin jadi tenaga kesehatan nih. Jadi kita Mm-mm. apa namanya perlu mengumpulkan poin buat ngurus praktek surat izin, Ya, ya kan? perpanjang rambut. Nah, ya sebenarnya bukan soal itu juga lah, tapi poinnya di dalam biaya yang teman-teman bayarin itu sudah termasuk tentang peningkatan kompetensi. Apakah Mm-mm. pengen psikolognya cuma punya ilmu kayak yang di kuliah gitu? Nah, mana bisa, ya kan? Artinya si psikolog kan ini ya yuk harus ikut seminar training gitu ya untuk memperbaharui Mm-mm. kondisinya gitu kan. Belum Iya. buku-buku. Lah buku-buku kita bahasa Inggris, belinya dari luar Iya, semua kali benar. Amazon Iya. gitu. Eh, gitu teman-teman. Jadi ada investasi untuk meningkatkan pengetahuan gitu sih. Mm-mm. Sama paling ini mungkin orang-orang bisa nggak setuju sama gue nih teman-teman psikolog, tapi anyhow menurut gue upaya-upaya untuk si psikolog ini ngerawat dirinya gitu, self care-nya gitu. Karena psikolog resiko pekerjaannya tinggi banget ya sih. Iya. Tiap hari ditangisin seharian, dimarah-marahin. Iya, Iya, benar-benar. Mm. ya emang teman-teman tahan apa? Dengerin cerita temennya 2 jam, Iya. coba. Mm-mm. Iya, benar. Kita Tanpa ngomong seharian. apa-apa kadang-kadang. Iya. Iya. Mm-mm. Gitu Jadi lah. curhat Jadi, kita ya. iya nggak apa-apa, biar pada tahu nih di ruang terapi itu kayak gimana. Iya. Betul. Jadi, iya yuk, menurut gua nih ya, kita self care ya, itu tuh Mm-mm. bentuk tanggung jawab kita untuk ini loh yuk, untuk bisa, itu tuh bentuk tanggung jawab kita terhadap klien kita yang lain Iya, juga ya sih, benar. Mm-mm. Karena kalau kita gitu. nggak self care, bisa jadi emosi Jebol. kita yang, iya, emosi kita juga jadi nggak stabil ke klien, jadinya Iya, iya, nggak maksimal juga nanganinnya. iya. Karena ini loh yuk, karena kita itu profesi yang sangat menggunakan batin, hati, ya kan, dalam berpraktek Mm-mm. gitu. Nggak mungkin kita nggak pakai hati, nggak mungkin kita nggak empatik, ya sih. Mm-mm. Jadi Benar. pasti suatu saat ketika lagi penuh gitu ya, atau kondisi kita lagi nggak bagus, nah Mm-mm. terjadilah yang namanya compassion fatigue. Itu istilah Mm-mm. teman-teman ya. Jadi kelelahan kepedulian gitu. Trauma Iya. sekunder lah, paling parah. Mm-mm. Jadi kitanya juga jebol, nangis ya gitulah. Mm-mm. Benar-benar. Gue Ah, juga jadi direfleksi sendiri juga, ini jangan-jangan gue ngalamin itu lagi. iya, iya, iya. Nih yuk, gue nanya nih kalau gitu ya tentang compassion fatigue nih. Mm-mm. Ayu kalau lagi kondisinya nggak bagus, either karena Mm-mm. terlalu banyak konseling terapi gitu ya, Mm-mm. yang Ayu lakuin apa terhadap klien berikutnya atau besok hari deh? Nih, wah gila nih penuh banget nih kan, wah capek apa, nangis apa kali. Nah besok kayak tuh, atau mungkin sejam lagi deh, setengah jam Sejam lagi lagi. mau ada jadwal. Iya. Ayo, yang Ayu lakuin apaan? Kalau misalnya jedanya masih besok lagi, aku Nah, masih bisa eh, masih bisa balik lagi ke kondisi yang normalnya tuh Mas. Tapi memang yang aku suka ngalamin sih kalau misalnya ya tadi misalnya udah nanganin banyak klien nih dalam satu hari, terus masih ada klien lanjutan nih gitu ya yang masih nungguin gitu di luar gitu. Itu sih yang kadang-kadang memang bikin cukup apa ya, mungkin ya pengaruh banget ke kondisi psikologis aku gitu. Yang dilakuin apa ya? Yang dilakuin biasanya ambil jeda dulu sih Mas, ambil jeda dulu, istirahat dulu gitu ya, entah itu makan, entah itu cuman tarik nafas, buang nafas pelan-pelan gitu ya, kayak gitu sih. Dan juga maksudnya menyadari menyadari kalau diri aku lagi dalam kondisi yang nggak enak sih gitu loh. Itu sebenarnya nge-warning diri aku untuk ayo hati-hati loh, maksudnya ini bakal gampang ke-trigger loh, kayak gitu sih Mas. yeah. Gampang ke trigger means kita bisa ikutan nangis gitu ya, ikutan cemas gitu ya, Mm-mm. biar pada tahu. Berarti Ayu nggak pernah ngensel klien. Iya, gue nanya itu aja deh. Sekali
Pernah. selama praktek gue sekali doang. Sama gue pernah. Lebih tepatnya ditunda sih. Lebih tepatnya ditunda. Ditunda sih sebenarnya. Gitu. Ada teman gue cerita di rumah sakit kan. Dia tahu ini ngechat nelpon gitu. Aduh, Ri, parah banget deh. Lagi burnout gitu kan. Alah ya udah cancel aja. Di seharian dia cancel. Nurut dia. Parah. Iya, gue pernah ditanya gitu, ya udah cancel aja kali. Karena apa ya? Ya habis kita psikolog nih ya, psikolog yang di Vaskes gitu ya, rumah sakit dalam hal ini gitu kan. Kita kerja sendiri nggak sih? Iya kan? Kadang-kadang nggak ada yang bantuin gitu. Jadi kadang-kadang apa ya, nggak ada support. Nah, bersyukurlah psikolog yang bekerja di let's say biro itu masih ada temen lah, ya kan, sesama psikolog. Tapi kalau yang kerja di rumah sakit gitu, Vaskes, lah nggak ada temen. Maksudnya ya kerja sendiri, temennya perawat dokter. Maksudnya yang sangat ngerti kondisinya nggak ada gitu. Jadi maksudnya Terima kasih buat kita tuh kamu yang sudah nonton. Kalian bisa kasih like, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan, cerita, atau saran tentang topik yang sudah kita bahas tadi. Atau bisa juga kasih masukan tema apa yang ingin kita diskusikan bersama di tayangan berikutnya. Sampai jumpa di elaborasi selanjutnya.